Bapak dan Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakeel. Ni'mallah wa ni'mal nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ketua dan rekan-rekan berbicara serta hadirin sekalian, saya pertama-tama tentu menyampaikan disclaimer dulu. Kehadiran saya di sini adalah kehadiran personal, tidak mewakili institusional manapun juga. Nah, di dalam kapasitas personal ini pun ya saya bagi dua. Separuhnya lagi adalah mantan yang berseragam, yang berbaret, bersenjata, dan itu bentukan. Jadinya karena indoktrinasi. Kemudian bilah keduanya itu adalah saya personal, tetapi ya akademisi. Makanya tadi agak susah tadi Ustaz tadi baca itu, karena saya hobinya mendengarkan orang berbicara. Tapi kalau dikasih pembicara, sebagai bicara juga agak susah berhentinya gitu. Jadi itu yang pertama tentu dekret presiden 2025. Sementara itu kita juga pernah mengenal dekret presiden nomor 1299. Lalu apa hubungannya dengan tentara? Begini, kan peristiwa dekret presiden itu kan ada prolognya sebelumnya, yakni 1945 konstitusi, kemudian 1949 konstitusi juga RIS, kemudian UUDS 1950 bumi gonjang ganjing. Sementara kalau Indonesia itu merdeka, ini yang bilah berbaret tadi ya. Sementara Indonesia itu kan merdekanya kan 17 Agustus 1945. Oke. Lalu 18 Agustus adalah Undang-Undang Dasar 1945 disahkan. Sumpah prajurit yang berbaret, berseragam dan bersenjata itu lebih kurang, kalau saya salah Bang Hatta Kaliwang, itu di bulan November 1945. Sumpahnya berbunyi, yang terkait sama ini adalah setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, negara kesatuan, pemerintahan itu adalah republik. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu sumpah. Nah, kalau undang-undang bisa diamandemen, bisa diganti, bisa dicabut. Udah sumpah gimana nyebutnya gitu kan? Ya, paling banter bayar kifarah. Yang seringan-ringannya kifarah itu tiga hari kita 3 malam, artinya itu kita berpuasa. Artinya Pak TNI kalau tidak memenuhi itu akan dari Sabang sampai Merauke itu harus puasa 3 hari karena tidak menjaga itu kesetiaannya kepada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kapan itu diungkapkan? Sumpah itu dilahirkan bulan November 1945. Kalau TNI bersumpah saat itu berarti mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan 18 Agustus. Rasionalnya itu seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini juga bisa masuk bagaikan angin sejuk ya, masuk ke apa namanya itu, ke Cilangkap, ya kan? Itu Cilangkap loh. Nah, Cilangkap gitu kan? Karena ini kan penting. Karena dari dulu cerita dan pembicara-pembicara selanjutnya bahwa pergerakan nasional mencapai kemerdekaan itu TNI tidak pernah berada di belakang. Minimal ada di samping. Justru kadang-kadang secara tidak langsung berada di depan. Secara tidak langsung berada di depan, coba kita bayangkan kemana itu, ya kan? Berada di depan secara tidak langsung. Tapi itulah catatan sejarah. Artinya dari dulu kita itu lahir dan itu lahir selalu dengan dalam rangka untuk menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jadi kalau sekarang itu dibilang politik tidak TNI tidak boleh berpolitik, buka dulu dong ini catatan sejarahnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, yang berikutnya bahwa tadi ada tersebut kata demokrasi. Kemungkinan saya salah, tetapi di dalam kesalahan saya itu mungkin mengandung kebenaran. Tidak ada kata demokrasi di dalam Undang-Undang Dasar 1945 18 Agustus. Tidak ada.
Nah, kita apakah menyangka bahwa anggota BPOPKI maupun perumus daripada Piagam Jakarta yang panitia 9 itu tidak mengerti tentang demokrasi saat itu? Padahal demokrasi itu lahirnya 500 tahun sebelum Yesus Christ di Yunani, dan beliau itu sudah study either in Indonesia or abroad. Nonsense kalau mereka tidak tahu tentang demokrasi. Pertanyaan kita, why there was not any single word of democracy in our constitution from that time? Tetapi setelah amandemen 99, 2000, 2001, 2002 muncullah kata demokrasi. Contoh pasal 33 ayat 4, demokrasi ekonomi. Akhirnya seperti itu. Nah, bagaimana kayaknya? Nah, saya sebetulnya bersyukur, ya, saya sebetulnya bersyukur bahwa para senior saya itu ingin kembali pada Undang-Undang 1945. Lalu apa sebetulnya dari perspektif luasnya dulu, ya, dari kebahasaannya? Kalau sesuatu kemudian digeser, kemudian mau dimasukkan lagi, apa itu namanya secara kebahasaan? Kalau saya berpikir itulah restorasi. Barangnya kan ada, tapi ditinggalkan. Nah, ini mau dikembalikan, di restore, dikembalikan lagi pada posisinya semula, ya kan? Lalu bagaimana? Apa nggak bisa berubah? Bisa berubah. Tetapi lembaga BPOPKI dulu, ya, kemudian mungkin konstituante, kemudian sekarang DPR, MPR, lembaganya sama di dalam tata negaranya. Tetapi jiwanya, saya hakul yakin, ilmu yakin, ya, itu berbeda. Ya, bagaimana beliau-beliau dulu itu lahir dan menggagas kesatuan dan persatuan bangsa itu lilnya kan lillahi ta'ala, di alinea kedua, atas berkat rahmat Allah, bukan atas rahmat Tuhan, ya kan, dan didorong oleh insannya dengan keinginan yang luhur. Nah, itu pada alinea kedua. Lalu bersambunglah ke alinea keempat, ketuhanan yang Maha Esa. Kita tuh, kerakyatan kita itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang tadinya cikal bakalnya mungkin bukan sila pertama, sila berapa, Bu? Tahap sila kelima, saya ngomong. Ya, sila kelima, kira-kira begitu ya. Nah, kira-kira apa dan nuansanya kenapa sila kelima ketuhanan dipindahkan pada sila pertama? Artinya apa? Kalau you mau menjadikan Pancasila ini menjadi dasar dan falsafah hidup bangsa Indonesia, maka jadikanlah ketuhanan yang Maha Esa itu dari sila kelima menjadi sila ke-1. Ya kan? Tadinya berpikir itu horizontal, ya kan? Antar sila itu, lalu kemudian berpikir secara vertikal, karena sila pertama itu menjiwai sila kedua, kemudian menjiwai sila ketiga dan seterusnya, karena tujuan negara sebagai organisasi politik itu adalah sila kelima, kesejahteraan sosial. Tetapi kesejahteraan sosial itu tidak akan bisa dicapai tanpa adanya, ya, sistem pemerintahan yang dibentuk, ya, yang memiliki dasar hikmat dan bijaksana. Kalau hikmat saja ngolah, kata orang Medan, pintar-pintar aja dia, tapi nggak menggunakan kolbu. Jadi harus terlibat aklan wakolbar. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, pemimpin yang seperti itu yang merepresentasikan rakyat banyak itu kan didasari kepada persatuan. Tidak mungkin bisa persatuan di sila ketiga itu tanpa, ya, unsur keadilan secara maknawiyahnya insan-insan Indonesia seluruhnya. Makanya kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak saja adil, tapi harus ono adape. Ada adil tapi nggak beradab, ya toh? Nah, itu percuma. Nah, makanya yang kedua itu membentuk dulu manusia yang memiliki rasa keadilan dengan cara-cara yang beradab. Dan ini mustahil bisa dibentuk kalau tak ada kalam ilahi dan ketuhanan yang Maha Esa. Tidak apa-apa kita misalnya berubah dari menjalankan syariah Islam bagi para pengurusnya, itu kan syariah. Kita naikkan ke atas menjadi apa? Akidah, tauhid, ya kan?
keesaan Tuhan nomor satu, ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu bukan satu, ya kan? Tapi Esa itu apa ya? Esa itu nanti kita ada babnya lain tuh membahas itu kira-kira. Saya ngeri sedap kalau di Badan Sumi ini kalau udah bicara masalah tauhid. Ya itu kan ya agak-agak ngeri sedap gitu gitu. Banyak ngerinya daripada sedap. Ya kira-kira seperti itu. Nah tentara ini perspektif ya, perspektif dari saya sebagai tentara, bukan perspektif tentara yang saya corongnya bukan. Kalau saya melihat berdasarkan sumpahnya itu tadi bahwa dia harus mempertahankan ya Undang-Undang Dasar 1945 yang diucapkan, yang diikrarkan, yang disusun dan yang disahkan 18 Agustus 1945. Restorasikan ke situ sesuai dengan dekret 5 Juli 1959. Itu posisinya, posisi kebatinannya tentara di dalam sumpah. Loh, bukan undang-undang lah. Undang-undang itu lah negati so dicabut. Ya toh? Ya kalau sumpah lebih iya caranya. Waktu itu pernah viral orang merevisi sumpah juga ya kagok juga gitu kan ya. Nah, kira-kira itulah posisinya tentara yang saat itu dan sampai saat ini kepingin. Karena apa? Amanah daripada pendiri bangsa yang tertuang di dalam preambulnya itu ya, di dalam preambul itu kemudian dituangkan di dalam batang tubuh, belum mencapai kepada tujuan nasional rakyat adil dan makmur, belum. Nah, kalau belum dicapai ya masa tujuannya yang dirubah, ya kan? Berarti kita berbicara masalah strateginya. Di mana letak strateginya? Bukan di batang tubuh strateginya. Strateginya itu ada di mana? Ada di penjelasan. Nah, satu-satunya unsur yang integral daripada Undang-Undang Dasar 45 itu yang terbuka itu untuk diamandemen, untuk ditambah, disempurnakan sesuai dengan tuntutan zaman, itu adalah penjelasan. Tambahkan saja, sangat tidak elok kalau misalnya di batang tubuhnya itu 1, 2, A, B, C, kemudian 1 gandul, 2 gandul, A gondal gandul, jadi kayak perpres jadinya, atau malah peraturan kepala daerah. Nah, jadi hilang fleksibilitasnya. Konstitusi itu salah satunya itu dia bersifat general universal, sehingga fleksibilitas itu dan living law kira-kira seperti itu. Ini perspektif hukumnya kira-kira seperti itu. Nah, jadi terbuka sebetulnya untuk amandemen, tetapi yang merespon tuntutan zaman, perubahan zaman itu ada di penjelasan. Ada di penjelasan. Jadi tidak usah dengan negara maju juga tidak ada yang obok-obok ini, obok-obok batang tubuh sebetulnya. Proksi saya kalau saya salah. Nah, tidak seperti itu. Sehingga kita saya nggak khawatir bahwa diamnya tentara secara politik itu bukan tidak tahu tentang itu. Karena setiap hari di institusi itulah dinyatakan sumpah prajurit, sabta marga, 8 wajib. Cuman kalau bergerak kepada strateginya itu 1 komando. Nah, komando itu. Nah, ya kan? Ini harus memang setiap apapun yang kita tempuh, makanya saya sampaikan sama Bang Hatta itu bahwa forum kayak gini bagus. Tetapi kita harus terus mengkerucut untuk melahirkan bagaimana untuk di lapangannya realisasinya seperti apa. Bagaimana misalnya kita menggalang aliansi yang memiliki seperti ini, lalu kita sampaikan kepada pemerintah. Seperti itu kira-kiranya. Jadi kalau menurut saya optimis saja bahwa keberadaan kita di sini sebetulnya itu adalah konstitusional. Kenapa? Keberadaan kita di sini nggak lepas dari pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Apa itu? Bela negara. Bela negara. Ya kan? Kita kan datang sendiri. Ya kan? Kemudian menyediakan saono-ono ya, tapi semangatnya itu kan seperti itu. Itu pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 45. Lalu kalau misalnya ada institusi pemerintah, ya dalam hal ini misalnya tentara, itu juga dari situ kalau dia membela ini implementasi daripada pasal 30 ayat 1 pertahanan negara. Jadi antara rakyat yang bela negara dengan tentara yang pertahanan negara itu memang selalu harus bersatu. Organisasi di tentara yang
yang terus memelihara persatuan dan kesatuan antara tentara sama rakyat itu doktrinnya itu teritorial. Makanya Bapak dan Ibu melihat itu dari Kodam sampai kepada Koramil teritorial. Itu jangan sampai terjadi konflik ya antara rakyat sama tentara. Kalau itu terjadi konflik antara rakyat tentara, artinya pengetahuan, pemahaman, penghayatan dan pelaksanaan daripada doktrin teritorial perlu untuk dibahas, dikaji ulang, untuk kemudian direstorasi lagi, dikuatkan lagi doktrin teritorial. Karena institusinya ada, Kodam, Korem, Kodim, Koramil, sampai kepada Babinsa. Kan ada Babinsa, Bintara Pembina Desa. Itulah maksudnya pembinaan. NKRI, Pancasila, nomor 45. Bhinneka Tunggal Ika, itu kerjaannya daripada tentara mendekati rakyat. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi menurut saya, marilah kita sama-sama berdoa, ya. Kemudian kita juga tetap mencintai TNI, ya. Dan kalaupun ada lepas-lepas itu, kita mengingatkan dengan rasa kasih dan sayang, ya kan, supaya tetap berpegang pada sumbunya itu, bahwa rakyat sama TNI sama-sama menginginkan persatuan dan kekuatan daripada bangsa dan negara Republik Indonesia. Demikian itu, saya pikir cukup. Walaupun ada bonus mungkin untuk uang, ya, untuk uang Mulyadi, untuk Prof Mulyadi, bonusnya kalau ada dari saya itu adalah wallahu muwaffiq ila aqwamit.